Bursa transfer pemain timnas Indonesia yang ada di Eropa memang sangat menarik untuk dinantikan. Kini sudah ada beberapa pemain yang akhirnya menemukan klub baru sebelum musim dimulai. Salah satunya adalah Nathan Chuaon. Setelah dicampakkan Swansea, Nathan tetap bertahan di Eropa dan melanjutkan karirnya bersama Willem, salah satu tim yang bermain di Divisi 2 Liga Belanda. Nantinya Nathan akan dikontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan. Kini setelah Nathan sudah menemukan klub baru, semua jadi penasaran. Bagaimana nasib pemain yang lain, terutama pemain yang memiliki performa terbaik bersama klubnya musim lalu. Pemain itu adalah Jay Izzaz, Emil Audero, hingga Messil Hurst. Khusus Emil, kabarnya dirinya akan segera pindah dari Como dan siap mendapatkan tantangan baru bersama salah satu klub di Serie A. Sementara Bang Jay, kode dirinya akan hengkang semakin santer jika melihat laga uji coba yang dilakukan oleh Venezia baru-baru ini. Dan untuk itu, inilah perkembangan terbaru dari transfer pemain timnas Indonesia yang ada di Eropa. Ya, pada bursa transfer musim panas ini, banyak kejutan terjadi, terutama kejutan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas. Misalnya, kejutan yang dilakukan oleh Jens Ravan, Rafael Strijk, hingga Jordi Amat, di mana ketiganya memutuskan untuk bermain di Liga 1. Hal yang sebelumnya sangat disayangkan, karena banyak yang menilai jika mereka masih pantas bermain di Eropa, atau paling tidak di liga lain yang ada di Asia. Terutama Rafael dan Jens Ravan, karena usia mereka saat ini masih muda dan ditakutkan tidak akan berkembang jika bermain di Liga 1. Berbeda dari dua pemain tadi, keputusan Jordi Amat untuk bermain di Liga Indonesia banyak yang mewajarkan. Alasannya adalah karena usia Jordi yang tidak muda lagi, sehingga pengalaman yang dia miliki bisa ia tularkan kepada pemain lokal yang ada di Indonesia. Mantan pemain Johor itu kemudian mengungkapkan alasannya memilih bergabung dengan Persija. Jordi juga mengakui sejatinya dirinya sempat mendapatkan tawaran untuk bermain di luar negeri, namun dirinya akhirnya tetap memilih bergabung dengan Macan Kemayoran. Pertama-tama karena proyeknya. Saya percaya pada ide yang sama seperti mereka, yaitu ingin menang. Itu adalah pemikiran pertama kami, jadi cukup mudah untuk menyepakati kesepakatan ini. Dan alasan kedua adalah kepercayaan. Tapi bagi saya, jelas bahwa saya ingin datang ke Indonesia. Itu adalah pilihan utama saya, karena ini negara saya. Perlakuan di sini sejak awal selalu sangat baik. Dukungan mereka luar biasa. Sebagai pemain, kamu sangat menghargai hal itu, kata Jordi Amat pada media. Masih ada dua pemain timnas yang belum menemukan klub. Kini setelah Nathan dan beberapa pemain lain sudah mendapatkan klub baru, tinggal dua pemain yang belum menemukan klub barunya. Mereka adalah Tom Hai dan Justin Hübner. Kebetulan dua pemain itu sempat dihubung-hubungkan akan bermain di Liga Indonesia, khususnya Haye yang dirumorkan bakal bergabung ke Persija. Namun mereka semua membantah dan mengaku tetap akan bermain di Eropa. Sayangnya, sampai saat ini belum ada klub yang benar-benar serius mau mendatangkan dua pemain tersebut. Sehingga, mari kita nantikan saja kemanakah Hübner dan Tom Hai bermain untuk melanjutkan karirnya sebagai pemain sepak bola. Emil siap pergi dan buktikan kepada Fabregas.
Rumor kepergian pemain juga dialami oleh Emil Audero Mulyadi. Setelah selesai menjalani masa peminjamannya ke Palermo, saat ini Emil kembali ke Como untuk mempersiapkan musim depan. Sayangnya, bersama Como, Emil merasa menjadi pemain yang tidak dibutuhkan. Bahkan di laga melawan Al Ahly baru-baru ini, Emil tidak masuk ke skuad sama sekali. Hal inilah yang membuat Emil semakin mantap untuk pergi dari Como dan mencari tantangan baru. Lagian, jika dirinya bertahan, ia ragu bakal menjadi pilihan utama. Karena Fabregas sudah mempunyai kiper idamannya. Mbak Gayung bersambut, kabarnya Emil akan segera bergabung dengan Cremonese, klub yang di musim depan akan bermain di Serie A. Emil juga buruan utama klub tersebut setelah mereka gagal mendatangkan kiper dari AS Roma, yakni Pierluigi Collini. Kabar ini sendiri diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio, salah satu jurnalis terkenal dari Italia. Jika Emil benar-benar pindah, maka dirinya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kualitasnya, terutama di depan Fabregas, sosok pelatih yang dianggap sudah tidak percaya lagi dengan Emil Audero. Bahkan beberapa bulan yang lalu, Fabregas secara terang-terangan mengkritik Emil karena bermain buruk waktu menjadi kiper di Como. Momen itu terjadi saat Como melawan Lazio, lanjutan Serie A. Saya sedikit kecewa dengan determinasi yang kurang pada saat duel. Dengan segala hormat, penyerang Lazio Valentin Castellanos tidak bisa memenangi duel melawan bek Como Andrea Dossena. Dan pada gol ketiga seharusnya itu adalah bola kiper. Ada perbedaan yang dibuat Castellano kepada Dossena. Seperti halnya bagaimana Audero membaca penyelesaian Pedro Rodriguez, kata Fabregas dikutip dari CNN. Jay Izzas menghilang dari skuad Venezia. Selanjutnya ada update soal Jay Izzas. Saat ini dirinya memang berstatus sebagai pemain Venezia dan dirumorkan bakal segera pindah. Sayangnya belum ada tim yang benar-benar serius kepada Bang Jay. Tentu ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Kabarnya adalah soal biaya untuk mendatangkan kapten timnas Indonesia tersebut, di mana Venezia mematok harga mahal jika ingin mendapatkan jasa dari Jay Izzas. Untuk klub terbaru, Genoa dikabarkan siap mendatangkan Jay Izzas dan saat ini diskusi masih terus berjalan. Mengenai rumor kepergian Jay Izzas, hal ini semakin kuat ketika dirinya menghilang waktu Venezia menjalani uji coba melawan Dolomiti Bellunesi. Pihak Venezia pun mengatakan jika Jay Izzas bisa keluar dari klub jika ada tim yang mau membayar sebesar 10 juta euro. Jumlah itulah yang kini membuat semua tim masih mikir-mikir apakah jadi mendatangkan Jay Izzas atau tidak. Terakhir, cerita datang dari Mesut Ozil, sama dengan pemain lainnya. Ozil juga dirumorkan bakal pergi di bursa transfer musim panas ini. Kabarnya, dirinya akan bermain di luar Belanda dan rumornya akan bermain di Spanyol. Tapi ada juga kabar yang memberitakan jika Ozil tetap bertahan di Liga Belanda dengan bergabung ke tim yang lebih besar. Tim yang dimaksud adalah Feyenoord, tim yang saat ini dilatih oleh Robin van Persie. Soal masa depannya, Mesut Ozil ternyata tak terlalu memikirkannya dengan serius. Malah dirinya memilih santai dengan mencoba hal-hal baru. Misalnya yang dia tunjukkan baru-baru ini ketika Ozil mencoba membuat soto, kuliner khas dari Indonesia. Soto yang dibuat Ozil pun sangat unik dengan berbagai topping yang biasanya sering kita lihat di warung-warung soto yang ada di Indonesia. Jadi itulah kabar terbaru tentang transfer pemain timnas Indonesia yang ada di Eropa.